أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Miskin di dunia, kaya di akhirat, webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Ustadz Indra Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah. Untuk itu kepada Ustadz Indra dipersilakan Ustazi. Jazakumullah khairan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah dengan semua takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah memerintahkan, bahkan Allah sendiri bersolawat, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, Allah dan para malaikat semuanya bersolawat kepada para nabi. Oleh karena itu kita juga bersolawat hari ini dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik Bapak Ibu, semoga hari ini tetap dalam keimanan, ya. Setelah pekan lalu kita membahas satu materi yang juga bagus banget, ya. Saat semuanya buntu kalau nggak salah, ya. Eh, apa ya kemarin, ya? Lupa saya. Pokoknya pekan lalu juga buat saya ayat-ayat kembali pulih, ya. Ya, pekan lalu ayat-ayat kembali pulih. Hari ini kita akan memahami tentang konsep miskin, ya. Konsep miskin. Supaya apa? Kalau kita paham, insya Allah kita nanti akan memandang miskin itu, ya, karena sudah paham, ya. Tuh. Nanti insya Allah kita akan memandang biasa saja gitu. Biasa saja. Ya. Jadi pagi ini saya akan mulai dengan pertanyaan dulu. Minta tolong dijawab, ya. Minta tolong dijawab di komentar. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa Jakarta itu macet dan tiap hari berangkat kerja kena macet, bagaimana sikap kita? Kalau sudah tahu Jakarta macet setiap hari. Ayo, apa sikap kita? Sabar, biasa saja. Alhamdulillah. Pindah, ada yang pindah. Itu yang ngomong orang Kerawang. Ya sabar, ya. Alhamdulillah biasa. Oke, pergi lebih awal. Ya, ya. Nerima, oke. Pasrah, hadapi dengan ikhlas. Ya, biasa saja. Ya, ya, biasa betul. Oke. Alhamdulillah nerima. Berarti saya yakin semuanya semuanya sudah dalam posisi, ya, namanya Jakarta macet, ya udahlah, ya, gitu kan, ya Bu, ya. Benar, ya. Jadi gitulah kurang lebih, ya. Terima aja namanya Jakarta macet gitu. Kalau memang nggak mau macet pindah, kan gitu aja solusinya. Jadi nggak simpel, nggak ribet-ribet, bener nggak? Ya, karena memang kita kerjanya di Jakarta. Ya atur strategi supaya jalannya tidak macet, betul. Berarti berangkat lebih pagi. Dan itu semua dilakukan karena sudah dalam posisi menerima, kan? Oh iya, namanya Jakarta macet, selesai gitu. Oke. Nah sekarang ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Pernah pernah saya yakin semua pernah baca ayatnya. Semua pernah baca ayatnya. Kita baca dulu, ya, surat 90 ayat 4. Silahkan Budiah Pispor ini. Surat 90 ayat 4.
Pindah salah tiga. Lancar. Silakan Bu dia. Surat 90 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Oke. Allahumma bil Quran. Amin. Terima kasih banyak Bu Dia. Bapak Ibu kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Oke, kalau baca ayat ini berarti memahami konsep susah payah. Jadi gimana? Ayo Bu Dia bisa jawab Bu Dia. Allah bilang, sungguh aku telah menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Sama Karena seperti Tuhan, melihatnya, melihat Jakarta tadi. Jakarta ya memang macet. Sehingga melihat susah payah gimana kira-kira? karena Sunatullah. Tuhan memang. Sunatullah. Dia sudah jawab sunatullah. Jadi hari ini Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan hari ini kepada teman-teman semua nih, 400 orang hari ini. Pandanglah bahwa susah payah itu suatu hal yang standar, yang biasa. Memang Allah ciptainnya begitu. Betul nggak? Ya nggak? Artinya kalau kita sudah menerima, sudah menyadari bahwa susah payah itu adalah satu hal yang standar. Ya sama nanti akhirnya seperti kita menerima macet di Jakarta. Ya sudahlah, mau kerja di Jakarta ya kena macet, standar gitu loh. Benar nggak? Sehingga Sehingga nih kalau kita yang sudah kerja di Jakarta bisa alasan macet lagi apa enggak kira-kira? Ya nggak bisa alasan macet, abang Jakarta macet ya, betul nggak? Ya kan? Tuh. Jadi Bapak Ibu, kita ini sekarang udah nggak bisa bilang lagi, tapi kan saya susah Ustadz lah. Memang diciptakannya susah payah kok, ya nggak? Jadi Bu dia bisa ngeluh nggak susah Bu? Saya kok susah terus ya Ustadz. Lah, memang diciptakannya susah, susah payah, bener nggak? Iya, pasti kalau asal alasannya macet. Ya. Jadi kalau kita mau hari ini ngomong kok hidup saya susah terus ya. Loh, ya memang diciptakannya susah. Jadi eh, saya berharap Bapak Ibu menerima dulu konsep bahwa susah payah itu ya memang sunatullah. Allah ciptakan kita susah payah dan susah payahnya masing-masing ya. Ada yang susah payah di penyakit, ada yang susah payah di ekonomi, ada yang susah payah di keluarga, masing-masing semuanya susah payah. Bapak Ibu jangan bilang orang yang kaya banyak duitnya terus dia nggak susah payah. Siapa bilang? Dia tetap ada susahnya, entah susah di mana terserah dia ada tuh. Masing-masing itu. Ya ada pengusaha kelihatannya hebat, tapi tiap bulan pusing bayar gaji karyawan. Iya, tiap bulan itu Ustadz, saya tiap bulan tuh pusing bayar gaji karyawan. Kalau Bu dia kan nggak pusing ya bayar gaji karyawan kan. Saya nggak pusing bayar gaji karyawan, nggak. Tuh, karena memang saya nggak udah urusan dengan karyawan. Tuh, ya. Jadi sebentar, jangan dulu nanya yang lain-lain dulu. Harus berusaha bagaimana? Sabar dulu, sabar dulu. Ya, yang penting saya ingin menginstal kepada Bapak Ibu 429 orang. Terima dulu di kepala dan hati kita bahwa yang namanya susah payah itu sunatullah. Susah payah itu adalah standar hidup di dunia, gitu loh. Ya, ini dulu yang harus keterima. Oh iya, kalau saya susah standar, memang begitu hidup itu, gitu loh Bu. Bisa nggak nerima itu dulu sekarang? Ya, karena Allah bilangnya begitu, laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka sungguh telah aku ciptakan manusia itu hidup susah payah tuh, dalam kondisi susah payah. Sehingga kalau hari ini kita susah, kita langsung setting di kepala, langsung menerima, ya standar lah, emang hidup begitu. Nah, ya, ini dulu nih yang ingin saya sampaikan. Jadi Kang Reza, kalau kita semua sudah memahami bahwa susah payah itu adalah standar penciptaan, ya kita nggak akan kaget lagi kan? Sama kayak kita kerja di Jakarta. Di Jakarta itu standarnya macet. Sehingga nggak ada lagi ngeluh macet gitu loh. Sehingga nggak ada lagi marah karena macet. Sehingga nggak ada lagi kecewa apa alasan macet. Tuh. Sama gitu. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa hidup di dunia itu susah payah, ya sudah kita nerima ya namanya hidup ya susah payah lah, wajar itu. Ya kan? Ya kan? Tuh. Yang namanya hidup ya susah payah. Kalau nggak mau susah payah ya mati. Jangan-jangan mati lebih susah lagi. Benar nggak? Oke, ini dulu ya konsep ya. Bisa keterima nggak Bapak Ibu? Saya minta komen ya. Bisa keterima nggak konsep bahwa hidup itu memang susah payah? Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Oke, bisa nerima nggak? Ya, kalau belum nerima, ah ini bahaya nih nanti nih.
Tapi Ustadz, iya, terima dulu kondisinya bahwa semua diterima, bahwa semua memang diciptakan susah Pak ya. Ya, Ustadz, tapi saya nggak mau. Iya, terima dulu. Terpaksa pun harus diterima. Betul nggak? Oke, paham ya? Nah, tapi Bapak Ibu, setelah kita memahami konsep ini, ingat ya, Allah nggak pernah nyusahin hambanya. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Meskipun Allah bilang laqad khalaqnal insana fi kabad, itu di ayat 4. Di ayat 5-nya Bu Desi Dompu silakan. Surat 90 ayat 5. Tuh. Surat Ya, 90 ayat 5 silakan Bu. terima. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Nah, oke, Bu Desi jangan matiin mic dulu. Saya mau tanya Bu Desi. Menurut Bu Desi, Allah mau ngomong apa di ayat ini? Allah bilang, apakah manusia mengira tidak ada yang berkuasa atasnya? Kira-kira sederhananya Allah mau ngomong apa? Allah yang paling berkuasa. Oke, kalau Bu Dia, Allah mau ngomong apa? Sederhananya. Allah berkehendak atas segala sesuatu, Ustadz. Allah berkehendak. Aku yang mengaturmu nih. Udah mulai ada yang komentar. Ayo silakan yang mau komentar. Boleh. Kira-kira Allah mau ngomong apa? Aku kuasa mengubah susah jadi gampang. Oke. Terus aku yang mengaturmu. Oke. Allah Maha Kuasa. Oke. Apalagi kira-kira? Nih. Apalagi? Ada lagi yang mau komentar? Aku Maha menolongmu. Oke. Allah yang berkuasa. Bersandarlah hanya kepada Allah. Aku apa katamu bagi Allah? Ya banyak sih. Oke, saya sederhanakan ya. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Insya Allah benar semua ini. Jangan takut. Aku Allah untuk optimis ada Allah. Oke. Sederhananya Allah mau ngomong begini. Ya, sederhananya nih. Manusia memang diciptakan susah. Tapi Allah mau bilang nih, tapi kan ada saya. Betul nggak? Benar nggak? Ada saya loh. Kamu kok takut banget sih? Ada saya. Iya. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Emangnya nggak ada yang berkuasa atasmu? Aku kan berkuasa atasmu. Jadi Allah sederhananya mau ngomong, manusia boleh susah, tapi kan ada saya. Bener nggak? Coba Kang Reza, teman-teman semua, kita susah. Lalu ada teman yang bilang gini, bro, kalau ada apa-apa bilang ya. Nah, kira-kira rasanya gimana Kang Reza? Nah, ya, apalagi temennya ini orang kaya, orang baik, banyak duitnya. Terus dia bilang, kalau ada apa-apa, butuh apa-apa bilang ya. Gimana rasanya, Bu? Tenang kan? Tuh. Nah sekarang yang ngomong begitu tuh Allah. Kamu susah. Susah itu biasa. Tapi ada saya. Tenang aja. Gitu loh maksudnya. Ya kan? Tuh. Jadi Bapak Ibu, satu posisi yang harus kita pahami adalah hidup susah itu standar. Ya, hidup susah itu standar. Tapi bagaimana kita bersandar kepada Allah, bersikap kepada Allah yang bisa mengubah kita. Entah naik atau turun. Tuh. Kalau naik ke atas berarti pertanyaannya gini, kalau susah itu standar, berarti kalau bahagia itu, kalau lebih itu bisa jadi istimewa kan? Bener nggak? Tidak standar kan? Kalau susah adalah standar, berarti kalau kita bisa naik ke atas itu berarti istimewa. Kalau susah itu standar, kalau kita ternyata di bawahnya lagi, di bawah susah, berarti kan ini juga tidak normal, betul nggak? Ya, nggak? Ini yang harus dipahami nih. Tuh. Makanya judulnya masuk. Wajar kalau miskin di dunia. Standar berarti hidup kita. Ya kan? Tapi karena ada Allah, kita bisa berjuang. Entah naik ke atas sehingga bisa istimewa. Atau jangan-jangan ke atas pun tidak normal. Karena bisa jadi istidraj. Ini yang harus dipahami Bapak Ibu. Ya. Naik dari level susah ke atas itu bisa dua. Bisa nikmat, bisa istidraj. Tuh. Berarti kan tidak normal kondisinya ya. Kalau tidak normalnya adalah kebaikan, alhamdulillah. Sekarang dari susah payah, ternyata kita turun ke bawah karena nggak berhasil, entah nggak berhasil mendekat kepada Allah, akhirnya kita lebih susah lagi ke bawah. Ke bawah juga ini bisa fakir, bisa miskin. Fakir dan miskin ini juga bisa dalam kondisi yang tidak normal. Bisa memang kurang atau bisa jadi siksaan. Ini yang harus dipahami ya. Ini bisa jadi kurang, bisa jadi siksaan. Ini yang harus dipahami dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi tahap pertama yang ingin saya install adalah
pemahaman bahwa susah itu standar ya. Jadi kalau hari ini hidupnya susah, berarti hidupnya standar. Oke. Nah, lalu kita ingat ada Allah nih, ya. Begitu kita tahu ada Allah standby jagain kita, kita kan harus up dong, ya. Harusnya jangan jangan down, ya. Nah, saya izin ya, saya izin mau share satu layar saja, nggak banyak-banyak. Oke. Jadi Bapak Ibu, inilah kondisi kita hari ini, ya. Susah payah ya, susah payah itu standar. Oke. Nah, karena kita bersama Allah, karena kita bersama Allah, kita bisa mendekat kepada Allah, kita bisa naik ke atas. Yang naik ini bisa jadi nikmat. Betul ya? Naik level ke atas nih. Entah entah itu secara ekonomi baik, entah itu secara keluarga baik, entah itu secara pekerjaan baik, penyakit baik ya, sehat dan lain-lain. Tapi jangan lupa, kalau naik ke atas itu ada nikmat, bisa jadi juga ada istidraj. Oke? Benar nggak? Ya, jangan jangan ini, jangan jangan lengah nih, ya. Karena naik level itu bisa dua kemungkinannya, nikmat atau istidraj. Tuh. Tapi jangan juga berpikir bahwa kalau susah payah itu standar, lalu naik ke atas itu berarti istimewa dong. Belum tentu Bapak Ibu ya, belum tentu. Karena tanda kebaikan itu menurut Allah bukan harta dan anak-anak. Ya, saya pernah bahas ini insya Allah. Boleh Bu Safera ya, Bu Safera. Sebentar, Bu Safera bacain dulu surat 23 ayat 55 sampai 56. Ya, Bu Safera 23 55 sampai 56. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mu'minun ayat 55. Apakah mereka mengira bahwa apa yang kami berikan kepada mereka berupa harta dan anak-anak, itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidaklah demikian, tetapi mereka tidak menyadarinya. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Taufik, barakallah. Mohon maaf, barusan saya ke pental karena mati lampu. Jadi internetnya putus. Oke, Bu Safera, terima kasih. Kata Allah, jangan pernah manusia menyangka dengan dikasih harta, dikasih anak-anak berarti akan segera dikasih kebaikan. Tidak. Jadi kalaupun hari ini kita susah, lalu dikasih harta naik level ke atas, dikasih jabatan, dikasih keluarga yang baik, belum tentu baik ya Bapak Ibu ya. Karena Allah yang bilang sendiri tuh di surat 23 ayat 55 sampai 56. Jangan pernah menyangka akan segera dikasih kebaikan. Jawabannya kata Allah tidak. Tuh. Kebanyakan manusia nggak tahu kan. Hari ini manusia menyangkanya kebaikan itu kan dari situ kelihatannya ya. Kelihatannya dari situ kan. Coba aja kalau orang tua nasehatin anaknya, no lihat dong kerja kayak dia, ya nggak? Sekolah yang pinter kayak dia kan gitu ya. Tuh. Makanya Bapak Ibu, hidup itu kan cuma dua, ya, berbangga-bangga tentang harta dan anak keturunan. Boleh Bu Sisil di Bandung bacain surat Al-Hadid surat 57 ayat 23. Bisa Bu Sisil? Belum ada tanda-tanda. Bu Sisil bisa? Boleh di unmute dulu. Belum ada tanda. Saya, oh udah bisa. Silakan. Surat Iya, 57 ayat 23. Silakan. 57 ayat 23. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Sadaqallahul azim. Maaf. Saya salah kasih ayat. Ayat 20 Bu. Maaf Bu. Baca dulu ya 20 ya. Barusan saya putus lagi. Ya. Ayat Ayat 20-nya. 20. Ya maaf.
Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan Ya, kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Sadaqallahul azim. amin. Terima kasih banyak Bu Sisil di Bandung. Bapak Ibu, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau saja. Perhiasan dan saling berbangga antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ya. Surat 57 ayat 20. Jadi memang dalam hidup cuma ini aja. Makanya kalau reuni yang ditanyakan cuma dua ini ya, anaknya berapa, udah kerja di mana, rumahnya di mana, kerja apa, udah punya mobil berapa. Cuma dua itu aja. Dan banyak dari kita pada saat reuni nggak bawa kendaraan, nggak mau datang reuni. Ya kan? Tuh. Kenapa malu katanya? Coba. Surat 57 ayat 20 ya Bapak Ibu ya. Tuh. Jadi eh, setelah mendapat konsep bahwa eh, susah payah itu adalah standar, kita sekarang menerima konsep bahwa banyak duit berarti juga bukan bukan tanda kebaikan. Ya. Berarti kalau nggak punya juga bukan tanda hina ya, gitu ya. Bukan tanda hina ya. Itu yang harus dipahami sekarang. Kalau kita memahami teorinya kayak gitu, insya Allah kita lapang dada. Kalau hari ini susah, ya biasalah susah mah. Kok susah terus dong? Oh ya nggak apa-apa. Kan miskin bukan berarti hina. Meski dan kaya juga nggak usah sombong karena kaya bukan berarti mulia. Kan begitu aja. Tuh. Itu yang perlu kita pahami sekarang nih. Tuh. Tapi sekali lagi saya nggak pernah akan membiarkan Bapak Ibu diam dalam posisi susah. Ya, saya ingin menyampaikan materi yang setelah diterima dulu, karena segala sesuatu bisa berubah setelah diterima dulu ya. Ya, diterima dulu nih, susahnya diterima dulu. Oh iya, susah itu sunatullah. Kaya itu bukan berarti mulia, miskin itu bukan berarti hina. Dah itu dulu diterima. Setelah itu baru kita cari teorinya, bagaimana sih supaya kita bahagia, supaya kita sukses dunia dan akhirat. Oke, nih yang mau saya teruskan. Pertama tadi kan gambarnya begini ya. Nah, kan gambarnya begini ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu masuk ke area naik ke atas supaya dapat nikmat dulu nih. Gimana caranya dari susah payah kita bisa naik ke atas hidup jadi nikmat. Ya, oke. Minimal hidup kita nggak susah dulu dah, gitu kan? Ya nggak? Oke, clear ya. Ini dulu nih. Gimana caranya? Caranya boleh dibaca lagi Ibu Murdaningsi. Ya, Ibu Murdaningsi. Eh, kita mulai dengan surat 16 ayat 97. 1697 Bu Murdaningsi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 16 ayat 97. 97. Ya, Artinya, saya bacain di layar ya Ustadz, izin enggak ya. mau. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Oke. Allahumma berikan. Syukran Terima ya kasih banyak Ustaz. Bu Murdaningsi. Barakallahu fiik. Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Kata Allah, kalau kita beriman dan mengerjakan amal soleh, Allah jamin akan dikasih kehidupan yang baik. Jadi kalau mau hidup yang baik, keluar dari area susah payah, modalnya cuma dua, iman dan amal soleh. Tuh, iman dan amal soleh saja. Makanya jalani hidup dengan iman, Bapak Ibu. Ya, jalani hidup dengan iman. Semua ayatnya tentang iman aja. Kita terusin dulu ayatnya ya, biar biar dapat dulu poinnya. Nanti baru saya insya Allah saya jelasin. Berikutnya ayat 24 dan 5 ayat 24 55. Surat 24 ayat 55, maaf. Ibu Yuli Setiawati, ya.
Surat 24 ayat 55. Mangga, Bu. 4 ayat 55 ya Ya, Ustadz ya. Siap. Surat An-Nur ya Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Ya. Dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Ustadz. Terima Assalamualaikum kasih Bu warahmatullahi Yuli. Waalaikumsalam. Bapak Ibu perhatikan juga ini ayatnya. Allah telah berjanji. Kalau Allah sudah menjanjikan, Allah nggak mungkin ingkar ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Pasti akan dibuat berkuasa di dunia. Ya. Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi, Bu. Makanya Bapak Ibu hidup dengan agama itu diteguhkan, diteguhkan. Tuh. Jadi kita bisa kokoh itu karena dasar landasan agama kita. Makanya dengan izin Allah begitu menjalani hidup dengan agama ini, dengan agama Islam dengan cara yang benar. Masalah tetap ada, iya betul, tapi pede terus dan cepat selesai masalahnya. Ujian mah ada terus Bapak Ibu. Saya juga diuji terus. Oh, Ustadz mah enak. Jangan bilang enaknya, tetap ujiannya ada. Ada gitu ya. Tapi inilah dia janjinya Allah. Ujian tetap ada, tapi selesainya cepat. Makanya Allah keluarkan dari kesulitan menjadi sejahtera tuh. Menjadi aman sentosa. Modalnya iman dan amal soleh. Jadi dua ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau dapat dari susah payah, mau naik jadi level, jadi nikmat, modalnya dua. Hiduplah dengan iman dan amal soleh. Tuh. Bagaimana caranya hidup dengan iman? Bagaimana caranya hidup dengan iman? Ini saya sudah pernah bahas juga, tapi saya ulangi saja. Ya, cara yang saya lakukan, cara paling gampang yang saya lakukan adalah Ibu Hastin boleh baca di surat Al-Baqarah ayat 3, surat 2 ayat 3. Ini cara langsung ya Bu. Ya, Baik nungguin Ustaz. anak daerah selasa lagi umroh. Alhamdulillah. Iya. Ya, Bu. Silakan Bu Hastin, silakan. 2 Ayat 3. ayat 3. Baik. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Hastin. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, supaya kita bisa hidup dengan iman, mulailah dengan urutan pertamanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dulu sama yang gaib. Saya pernah cerita, mudah-mudahan masih ingat. Tapi kalau lupa saya ulangi. Segala sesuatu yang dilihat yang gaibnya saja. Ustadz, yang gaib berarti saya lihat setan. Bukan. Yang gaib itu Allah ya. Jangan lagi kalau disebut gaib ingatnya suster ngesot, pocong, sundel bolong dan lain-lainnya. Tuh. Jadi Bunda Zalia hari ini lagi nungguin anak di rumah sakit. Lihatnya siapa? Oh, yang bikin anak kita sakit itu Allah. Tuh. Langsung gitu, ingat goibnya. Kang Reza mau berangkat ke Jogja, kena macet. Oh, yang bikin macet Allah. Jangan lihat yang nyatanya. Kalau lihat yang nyata, kita lihat macetnya. Kita kesel sama macet. Apalagi ketahuan penyebabnya, ada mobil parkir sembarangan. Kan ngomel langsung tuh. Ini nih sebabnya nih. Mobil parkir sembarangan jadi macet kemana-mana. Tuh. Tapi kalau kita ingat yang yang goib, kena macet lah. Yang bikin macet kan Allah. Yang goibnya Allah kan. Saya jamin Bapak Ibu nggak mungkin komplain, kecuali Bapak Ibu ya tetap tetap apa namanya ya, tetap keras kepala gitu ya, tetap mau ngomel juga gitu ya. Tuh. Tuh. Ya. Ini yang saya praktekin sehari-hari Bapak Ibu. Apa yang saya praktekin? Pokoknya ada masalah apapun di kepala saya, ini kan Allah yang kasih, ini kan Allah yang bikin.
HP ketinggalan, HP ketinggalan kan Allah juga yang bikin. Sudah terima saja. Itu loh Bu. Ya sunatullah. Makanya di awal tadi saya mengajak Bapak Ibu menerima dulu sunatullahnya. Ya supaya dapat nikmat ya, supaya dapat kecuali nggak mau dapat ya sudah bertahanlah hidup dengan standar susah payah. Oke, oke. Kalau mau hidup dengan nikmat hari ini mulai dulu dari tiga tadi kan beriman kepada yang goib, sholat dan bayar sedekah, bayar zakat. Saya bahasnya satu dulu nih, sholatnya nanti ya supaya hidupnya nanti eh, mulai tertata, mulailah dengan menyikapi segala sesuatu dengan dilihat yang goibnya. Mau belanja di pasar, ternyata ngantri. Langsung bilang di kepala, yang bikin ngantri juga Allah. Lama apa sebentar ya? Allah bisa bikin lama, Allah bisa bikin sebentar. Terserah Allah saja. Itu dulu dipraktekin ke situ. Ya, lagi ngantri makan siang, begitu udah giliran kita habis nasinya. Yang bikin nasinya habis siapa? Yang ngizinin Allah juga. Jadi nggak usah marah ya Bapak Ibu ya. Tuh. Oke, sampai sini keterima dulu nggak? Bisa keterima, bisa paham ya? Tuh. Tapi sekali lagi ya, ini cara kalau kita mau naik level jadi nikmat. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi sabar aja dengan kondisi susah payah. Oke, ya. Tuh. Yang kedua, selalu sikapi dengan amal soleh, Bapak Ibu. Selalu sikapi dengan nyebut amal soleh. Bu, masak, iya. Buat apa lagi masak? Amal soleh. Bu, ngangkatin jemuran tetangga, kan orangnya ngeselin banget. Nggak apa-apa, amal soleh. Ya, Pak, Bu. Ya, Bu, kok belanja melulu, duitnya habis nanti. Nggak apa-apa, amal soleh. Ya, semua responnya amal soleh. Tuh. Jadi kalau saya hari ini diminta untuk nyuci baju, nggak ada pembantu. Pembantu saya hari ini pulang. Ya, karena ke orang tuanya sakit. Sebentar ya, sebentar. Ibu mertua saya haus. Sebentar. Ya, jadi begitu pembantu nggak ada, saya harus nyuci sendiri. Di kepala saya langsung ya amal soleh. Setupnya begitu. Jadi nggak ada ngeluh-ngeluhnya Bapak Ibu. Yang bikin yang bikin pembantu harus pulang itu Allah. Ya, yang goib yang saya lihat. Lalu pekerjaan pembantu yang hari ini saya kerjakan, nyuci, ngejemur, itu saya sikapi dengan amal soleh. Ya, mulai dari situ deh Bapak Ibu. Ya, mulai dari situ saja dulu. Kalau itu berhasil dilakukan, insya Allah nanti eh, Allah mudahkan urusannya. Pelan-pelan Allah mudahkan urusan. Ya, ya, ibu saya udah alhamdulillah udah pulang, ada di sebelah. Gitu. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau naik level jadi nikmat, harus mau bersikap begitu dulu. Mulainya dari situ dulu. Nih, ya. Nih. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Ternyata kita juga bisa nikmat, bisa naik level itu karena istidraj. Bisa naik level karena istidraj. Ya. Istidrot itu kayak gimana? Istidrot itu ada di surat 6 ayat 44. Boleh Ibu Siti Komaria. Dibaca dulu surat 6 ayat 44. Kenapa sih orang bisa dapat istidrot? Terima kasih Ustadz. Ya, Baca yang maaf. di layar. Di layar belum ada, Bu. Oh, ada ya. 644 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Ya, Ustadz ya semua amin. keluarganya. Terima kasih banyak Bu Siti. Bapak Ibu hati-hati dengan posisi kedua. Posisi kedua ini memang dinaikin sama Allah, tapi bukan karena ketaatan. Karena selama ini kita mengabaikan peringatan dari Allah. Ya, mengabaikan peringatan. Makanya Allah bilang nih di surat 6 ayat 44. Setelah kita mengabaikan peringatan dari Allah, justru Allah buka semua pintu kesenangan. Duit datang, jabatan naik, keluarganya baik-baik aja rasanya. Tapi ini adalah tahapan-tahapan menuju istidraj. Kapan istidrajnya datang? Istidrajnya datang itu pada saat begitu lagi happy-happynya, menikmatinya. Tiba-tiba Allah datangkan azab mendadak.
Ya, akhirnya dia langsung putus asa, bengong aja tuh, stres, depresi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau lagi kaya-kayanya, lagi happy-happynya belum tuh istidrojnya belum terjadi tuh. Ya, Allah baru buka-bukain aja. Tapi masih Allah kasih kesempatan. Mau tobat nggak nih orang? Mau tobat nggak nih orang nih? Mau sadar apa enggak nih? Ya, nggak mau sadar juga Allah turunkan azab. Jeger. Tuh. Jadi pilihannya Bapak Ibu. Makanya sebetulnya jadi wajar kalau kita bilang ya mendingan susah deh. Yang penting kaya di akhirat daripada di dunia. Takutnya di dunia ibu salah, nggak bisa membedakan mana nikmat, mana istidraj. Betul nggak? Kalau kita nggak punya ilmunya, kan sulit membedakan mana nikmat, mana istidraj kan? Tuh, ya. Tapi insya Allah kalau kita sudah belajar ilmunya, kita bisa bedain. Oh, kalau nikmat tuh begini tandanya. Hidupnya dengan iman, makin lama makin baik. Tuh, begitu mengingat yang goib, sholatnya makin bagus, sedekahnya makin banyak. Itu nanti urusannya. Tapi kalau istidroj, apa yang terjadi kira-kira kalau istidroj? Kalau istidroj Bapak Ibu, hidupnya kita maunya senang-senang terus. Hati-hati dengan orang-orang yang hidupnya maunya senang-senang terus. Bahkan ada yang sampai maunya mewah-mewah terus. Oke, hidupnya mau senang terus. Karena di surat Ibu Efni Gustaviani, boleh baca surat Al-Insyikok, surat 84. Ayat 10 sampai 12. Insikot. Oh, 10 sampai 13. surat apa, Ustaz? Surat 84 ayat 10 sampai 13. Bismillah. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari arah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Heeh. Dan Terus? dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Nah, terima kasih banyak Bu. Mana Nah, tadi? enggak. Nah, Ustaz. Ya, afwan Bu ya. Ada orang-orang yang di dunianya pengennya hidup bahagia terus Bu. Innahu kana fi ahlihi masruro. Mereka hidupnya di dunia maunya senang-senang terus. Justru malah ujungnya masuk neraka. Hati-hati ya. Tuh. Makanya jadi wajar ya, jadi wajar. Jadi jadi slogan yang standar, jadi wajar. Yang mending kalau gini mendingan susah di dunia deh, tapi kaya di akhirat. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, jangan nyerah ya. Kita tetap masih bisa bahagia kok, masih bisa istimewa kok. Asal modalnya iman dan amal soleh. Tadi cara sederhananya udah disampaikan. Ya, cara paling dasarnya. Iman dan amal soleh. Imannya selalu lihat yang goib, amal soleh selalu ucapkan semuanya dengan amal soleh. Ngisi kajian mau ngapain? Amal soleh. Nyetrika baju ngapain? Amal soleh. Berangkat kerja ngapain? Amal soleh. Saya begitu aja praktek awalnya. Lama-lama nanti Allah naikin kok kemampuannya. Ya. Dan jangan terlena sama kenikmatan. Karena kenikmatan bisa jadi istidroj. Apalagi kalau kita lalai. Sholat males. Ya Bu. Sedekah hitung-hitungan. Ya. Hidup ngeluh terus. Tapi duit banyak terus. Hati-hati ya. Tuh. Apalagi kalau sudah masuk ke area pengen mewah-mewahan. Ya. Hati-hati. Alhaqumut takasur. Bermewah-mewah itu melalaikan. Ya. Bahkan kalau di surat Al-Waqiah boleh Bu Vidya baca surat 56 ayat 45. 56 ayat 45 ya, Ya. Ustaz. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah. Terima kasih Aduh, Ustaz. Barakallahu fiik. terima kasih banyak Bu Vidya. Ini kalau mau lengkap bacanya dari 40-an kalau nggak salah. Wa ashabus shimal lima ashabus shimal dan kelompok yang kiri. Bagaimana buruknya kelompok yang kiri. Orang-orang yang masuk neraka itu adalah golongan kiri disebutnya. Kata Allah dulunya di di dunianya hidup bermewah-mewah ya. Tuh. Jadi bedakan antara hidup bermewah-mewah ya mutrafid innahum kanu qabla dzalika mutrafid. Bedakan antara bermewah-mewah sama beli barang mewah. Beda loh ya. Bermewah-mewah itu sudah jadi perilaku, udah jadi mental, udah jadi attitude. Tapi kalau beli barang mewah cuma sekedar beli Bapak Ibu. Ya, saya juga punya barang mewah ini ya. iPhone 16. Itu barang mewah nih. Tapi cuma sekedar beli, selesai. Alhamdulillahnya nggak beli lagi. Ya kan? Tuh. Punya laptop. Ya, punya mic. Ini mic juga menurut yang beli sih katanya mahal gitu. Tapi saya nggak pernah nanya berapa duit gitu ya. Tuh. Jadi bedakan ya, hidup bermewah-mewah sama beli barang mewah. Ini kalau kita areanya naik ke atas. Dari susah, naik ke atas. Hati-hati. Jadi begitu kita keluar dari zona susah, naik lebih, naik ke atas, hati-hati.
Apakah ini zona nikmat apa zona istidraj? Oke, ini yang harus dipahami. Oke, mudah-mudahan tadi teorinya udah nyampe ya, mudah-mudahan ya. Nah, sekarang saya mau masuk bagian berikutnya, bagian yang ke bawah ya. Ya. Kalau tadi kan naik ke atas, sekarang kalau susah payah, ternyata kita turun ke bawah. Ini bisa jadi fakir, bisa jadi miskin. Apa sih bedanya? Ini yang sering dibahas kan, ini yang sering didiskusikan, sering ditanya apa bedanya fakir dengan miskin. Untuk ya, Bapak Ibu, kalau fakir itu adalah kondisi kurang. Kurang ini bisa macam-macam. Ada kurang karena habis waktunya untuk berjihad di jalan Allah. Ya, contohnya ya, Ibu Afrida Muda, boleh dibacain surat 2 ayat 273. Surat 2 ayat 273. Terus tadi. Ya, bentar. Oh, udah ada di sini. Ya. Yang di layar aja, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang, yaitu usahanya yang karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dan ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Ya. Sadaqallah. Terima kasih banyak Bu Afrida. Bapak Ibu, ada yang pertama fakir ini karena lihat fakir kurang lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Ada orang-orang fakir yang habis waktunya di dunia untuk berjihad di jalan Allah. Coba Nabi Muhammad SAW dulu kan berjihad terus sampai nggak sempat kerja, kan jadinya fakir kan, ya. Tuh. Kalau Rasulullah memilih fakir ya, banyak duitnya sebetulnya, tapi habis buat disedekahkan. Tuh. Makanya jadinya fakir. Inilah orang-orang yang pantas kita sedekahkan. Melihat orang kayak gini kita harus sedekah. Orang-orang yang fakir yang habis waktunya untuk berjihad di jalan Allah. Mungkin Bapak Ibu ketemu guru ngaji, udah nggak sempat kerja lagi, ngajar ngaji aja di rumah. Dan banyak muridnya, bolak-balik bolak-baliknya. Tuh ya kalau ketemu yang kayak gitu Bapak Ibu, bayar ngajinya jangan sedikit, bayar agak banyak. Ya kan? Kenapa? Karena ini orang-orang yang perlu dikasih sedekah. Dari mana ciri-cirinya kita bisa tahu? Satu, dia menjaga diri. Nggak kelihatan. Ya sabuhumul jahilu agnia. Orang-orang yang nggak ngerti mikirnya dia kaya aja, banyak duit aja. Kenapa? Karena dia jaga izahnya. Bajunya tetap rapi, penampilannya tetap rapi, ya. Tuh. Dan dia apa yang berikutnya? Eh, 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 ya ta'rifuhum bisimahum. Kita mengetahui dari tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? La yas'alunan nasa ilhafa. Nggak pernah minta-minta sama manusia. Ada nggak guru ngaji Bu hari ini yang ngajar ngaji nggak pernah minta? Bu, biayanya berapa? Terserah saja, silakan. Ya Bu, nggak minta kan? Ada nggak? Tuh. Ada kan yang maksa mintanya ya? Ada 10 juta. Kalau nggak bayar nggak usah ngaji di sini. Coba. Tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu ada orang-orang fakir, nggak ada masalah. Fakir itu nggak jelek Bapak Ibu. Apalagi kalau fakirnya karena eh, apa jihad di jalan Allah. Tuh. Tapi kalau fakirnya kurangnya karena bermewah-mewah tadi, karena foya-foya, ini baru jelek ya Bapak Ibu ya. Tuh. Makanya kita diperintahkan sama Allah ngapain? Coba supaya kita fakirnya yang bagus ya. Kata Allah makanya di surat 2 ayat 195. Silakan Bu Diah lagi. Surat 2 ayat 195. Bentar, Ustaz. Mm-mm. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan Mm-mm. dengan tangan sendiri dan Ya. berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah Terima kasih Maha banyak Bu Diah. Barakallahu fiik.
sama Ustaz. Kata Allah ya perintahnya wa anfiqu fi sabilillah. Jadi kalau punya uang itu diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah saja Bapak Ibu. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan memasukkan dirimu ke dalam kebinasaan. Hari ini banyak orang yang memasukkan dirinya ke dalam kebinasaan dengan belanja mengikuti hawa nafsunya. Ya nggak? Sehingga yang tadinya udah susah payah malah jadi fakir, malah jadi kurang. Kenapa? Karena dia belanjanya ngikutin hawa nafsu. Belum mampu beli motor, baru mampu naik angkot, naik ojek, nyicil motor. Akhirnya duitnya jadi kurang kan? Tuh. Makanya Allah sudah mengingatkan kita, fakir itu biasa, nggak ada masalah. Ya. Tapi jangan fakir gara-gara hawa nafsu. Makanya Allah perintahkan kita wa anfiqu fi sabilillah. Tuh. Clear ya Bapak Ibu ya? Jadi bisa dipahami poinnya ya yang ingin saya sampaikan ya. Ya, ya. Ini kalau kita bahas tentang fakir. Sekarang kita masuk ke miskin. Apa sih yang dimaksud miskin? Bapak Ibu, ada nggak sebetulnya kemiskinan? Saya mau nanya dulu nih. Ada nggak sih sebetulnya kemiskinan? Kalau udah terlanjur gimana? Oke, ntar kita bahas ya Bu ya. Oke, ada nggak sih sebetulnya kemiskinan? Mau tanya dulu. Nggak ada. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Sepakat ya, tidak ada ya. Tuh. Kenapa dalilnya? Kok bilangnya nggak ada? Boleh, Bu Sisil. Bu Sisil tolong bacain surat 53 ayat 48. Surat Surat 53 ayat 48. Surat lima 53 puluh ayat 48. tiga ayat 48. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Nah, Shadaqallahul azim. terima kasih Bu Sisil. Allah itu bilang wa annahu huwa agna wa aqna. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Jadi Allah nggak pernah kasih miskin, nggak pernah. Kalau fakir iya kurang. Kenapa? Karena nggak habis, nggak cukup waktunya buat ikhtiar di dunia. Tapi dia tidak miskin, cuma kurang aja. Mentalnya nggak ada mental miskin. Coba bener nggak? Ya, guru ngaji nggak punya income tapi nggak pernah minta. Itu kan nggak punya mental miskin, bener nggak? Mentalnya kaya, ya. Tuh. Jadi Bapak Ibu, saya hari ini mentalnya mau jadi mental kaya apa? Bayar, sedekah, sedekah, sedekah saja. Tuh. Ya, mental kaya. Orang miskin itu adalah berarti kesimpulannya kalau berdasarkan ayat ini, surat 53 ayat 48, ya. Berarti orang miskin adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Betul nggak? Ya kan? Fakir itu wajar ya. Kecuali fakirnya karena mengikuti hawa nafsu. Ini berarti orang-orang yang sebetulnya miskin secara mental. Ya, apa? Merasa tidak pernah cukup. Cukup dulu lah naik angkot, nggak apa-apa. Saya pernah juga naik angkot. Saya naik busway pernah juga. Ngisi kajian naik busway, naik ojek pernah. Lalu begitu merasa cukup kok nggak ada masalah naik, jadi naik motor. Naik motor kemana-mana, kehujanan naik jas, pakai jas hujan, nggak apa-apa kok. Alhamdulillah kebaikan juga naik sekarang jadi mobil Kang Reza. Terus saja begitu, ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, miskin itu ternyata, boleh Bapak Ibu, Bu Murdaningsih bacain surat 6 ayat 42. Miskin itu ternyata, loh kok dimatikan lagi. Alhamdulillah kulli hal. Bisa Bu Murdaningsih surat 6 ayat 42. Saya Bu. Ya, silakan Bu. Sudah saya. Nah, siap. Surat 642 Bu. Bisa Bu Murdaningsih? Bisa saat sebentar. Surah 6 Ayat 42. 42. Kadrullah nggak bisa lihat di layar Ustaz. Jadi Nggak apa-apa Bu. Surah 6 ayat 42. Ya. Surah An-Na'am ya. Sayang kamu raja terus. Kamu raja terus. Silakan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Na'am ayat 42 yang artinya
Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada dengan kerendahan hati. Nah, Allahumma berquran. terima kasih banyak Bu Murdaningsih. Jadi Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Bahayanya kalau kita nggak memahami konsepnya, bisa jadi kemiskinan yang akhirnya berujung merasa sengsara, merasa melarat. Jangan-jangan ini siksaan dari Allah. Karena kalau orang cuma fakir dan dia tidak punya mental miskin, dia biasa aja. Biasa aja. Ya, orang kalau sudah tahu teorinya susah payah itu sunatullah, biasa saja. Tapi kalau ada orang yang ngeluh melulu ya udah susah ngeluh melulu, jadi punya mental miskin yang akhirnya lama-lama merasa melarat, merasa sengsara. Ini kata Allah sik fa'akhaznahum bil ba'sa. Ini bisa jadi siksaan jadi Bapak Ibu. Ya sama kayak istidrot ya, sepasang semua ya. Nikmat dan istidrot. Istidrot itu kan siksaan. Kaya tapi siksaan. Sama seperti miskin dan fakir. Fakir itu bisa normal tapi miskin bisa jadi siksaan. Lalu muncul tadi komentarnya. Kalau 8 asnaf gimana? Ya Bapak Ibu, 8 asnaf itu kan ada fakir, ada miskin kan? Ya. Jadi bisa jadi ada orang yang perlu kita sedekahi dalam rangka apa? Satu, yang benar-benar dia fakir kurang, tapi ada satu lagi yang miskin. Yang miskin ini kenapa harus disedekahkan, harus dikasih zakat supaya tidak murtad Bapak Ibu? Benar nggak? Benar nggak? Karena kefakiran dekat dengan kekafiran, betul nggak? Jadi kenapa salah satu asnaf zakat itu adalah orang miskin, apalagi yang miskin secara mental? Ini kan yang paling gampang diajak murtad, dikasih mie instan, bener nggak? Pindah nggak tuh agama itu Bapak Ibu? Makanya kenapa lil fuqara'i wal masakin? Kenapa salah satu asnaf zakat adalah orang miskin? Kalau orang fakir, dia cuma kurang, tapi belum tentu punya mental miskin. Tapi kalau orang miskin, sudah dia laku fakir, kurang, tapi dia mentalnya mental miskin. Mohon maaf ya, saya bukan menghina, enggak. Ya, tapi ini fakta yang harus kita pelajari bersama supaya kita bisa nolongin dia. Bapak Ibu kalau ngelihat orang miskin yang mentalnya miskin, kita harus sedekah buat apa? Minimal dia jangan sampai apa itu murtad. Karena yang paling gampang murtad ini adalah orang-orang yang mental miskin, Bapak Ibu. Tuh. Jadi melalui materi pagi ini yang ingin saya sampaikan satu, ya, kita menerima bahwa susah payah itu adalah sunatullah. Sehingga besok kalau kita susah, kita langsung merespon, biasa aja. Memang begitu hidup. Oke? Tapi Bapak Ibu, kita punya peluang untuk naik jadi istimewa. Apa? Dengan cara apa? Dengan cara iman dan amal soleh. Tadi caranya udah saya sampaikan dengan izin Allah. Lihat respon dulu dengan yang goib, macet ada Allah. Ya, jalanan lancar Allah yang bikin. Barang ketinggalan Allah juga yang mengizinkan. Ingat itu. Lalu responlah semua dengan amal soleh. Tuh, ya. Jangan terlena dengan kekayaan gara-gara kita lalai. Jangan-jangan ini istidrots. Jadi Bapak Ibu pun kalau hari ini berjuang di jalan Allah, ternyata jadi fakir, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Yang penting jangan jadi orang mental miskin. Jangan jadi orang miskin ya, yang mentalnya miskin. Hari ini kalau disebut fakir, saya juga fakir, tapi saya nggak mau disebut miskin. Makanya saya sedekah. Meskipun kurang, saya sedekah. Saya tunjukkan kepada Allah bahwa saya kaya. Kenapa saya kaya? Karena saya adalah hamba Allah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kayanya bukan karena punya duit, karena mental. Kayak saya punya mental kaya apa? Karena saya adalah hamba Allah. Betul, saya diciptakan susah payah, tapi saya tahu ada Allah di sana. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Iya betul saya susah payah. Tapi ada Allah. Makanya saya tetap punya mental kaya. Kenapa? Karena saya tahu ada Allah yang membersamai saya. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan materinya nyampe dengan baik ya. Saya berjuang banget menyampaikan dengan baik ya, supaya Bapak Ibu menerima konsep hidupnya dulu nih, konsep susah, konsep senang, konsep fakir, konsep miskin ya. Tuh. Supaya nanti kita bisa menerima kenyataan ini dengan 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 gampang, dengan sehingga bisa menjalani hidup dengan gampang. Lalu kalau udah terlanjur terjadi bagaimana? Ya, kalau sudah terlanjur terjadi, mulai dengan apa? Kembali kepada Allah. Makanya pintunya pintu tobat. Pintu tobat. Dan kita pernah bahas dulu ya,
Tobat itu kata Allah satu, diberi rezeki yang banyak. Ya, tobat kita dengan benar itu dikasih rezeki yang banyak dalam bentuk hujan lebat. Yang kedua, dilipat gandakan harta. Ya, yang ketiga, dilipat gandakan anak-anak, bisa jumlahnya, bisa kualitasnya. Tuh. Yang keempat, dikasih kebun-kebun baru, berarti bisnis-bisnis baru. Yang kelima, dikasih sungai-sungai baru, berarti peluang-peluang rezeki baru. Lima, ini ada di surat 71 ayat 10 sampai 12. Surat 71 ayat 10 sampai 12. Dapat 5 hanya modal istighfar, modal tobat. Ya. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka istighfarlah karena Allah Maha Pemberi ampun. Ya. Yursilis sama alaikum midroro. Pasti Allah turunkan hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah lipatkan anak harta dan anak-anak. Wayad wayumditkum wayad alakum jannatin, Allah ciptakan kebun-kebun baru. Wayad alakum anharo, Allah ciptakan sungai-sungai baru. Itu baru surat 71 ayat 10 sampai 12 dan masih banyak ayat yang lain. Ya. Walau alam bisawab, materinya ini mudah-mudahan bisa diterima. Masih ada waktu mungkin beberapa menit untuk diskusi. Mangga Kang Rizal. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Syukran, jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah, materi yang luar biasa pagi hari ini mencerahkan kita kembali ya Bapak Ibu sekalian. Gimana, boleh dong ditulis satu dua kata nih atas materi yang diterima hari ini. Dan bagi yang mau bertanya, seperti biasa, boleh aktifkan fitur resennya dan boleh diturunkan dulu semua mungkin kakak operator nih yang resennya, biar nanti tahu siapa yang mau bertanya. Insya Allah masih ada beberapa menit untuk kita berdiskusi tanya jawab. Masya Allah luar biasa katanya. Dan sebelum kita ke sesi tanya jawab, seperti biasa juga saya ingin menginfokan kembali bagi siapapun Bapak Ibu yang merasakan manfaat dari pertemuan kita hari ini atau dari keberadaan Meaningful Ways setiap harinya gitu ya. Setiap pagi yang ingin terus support kita bersama-sama berjuang yuk agar Meaningful Ways tetap eksis sampai selama-lamanya. Mangga boleh saja yuk, mangga support kegiatan dakwah kita di Meaningful Ways melalui rekening yang ada di layar atau yang ada di kolom chat seperti biasa. Nah, tadi sudah diingatkan kembali ya sama Ustadz Indra. Yuk kita berikan harta terbaik kita di jalan Allah ya. Inilah harta kita yang sesungguhnya. Boleh langsung ke BSI 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways atau boleh di scan krisnya, QR code-nya, barcode-nya yang ada di layar seperti biasa. Berapapun sebesar rasa syukur kita menambah keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan insya Allah ya. Mangga. Kita ada yang sudah resen belum ini teh? Oh, sudah ada ya kakak operator. Terima kasih. Ada Bu Cecil dari Bandung. Mangga Bu, apa yang ingin disampaikan pada hari ini? Assalamualaikum Ustadz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kenal saya ya. Udah tahu. Alhamdulillah kulihat. Jadi sekalian aja sekarang di sini. Boleh. Kalau misalnya dari ayat-ayat tadi yang disampaikan itu tentang apa namanya miskin gitu ya. Kan kita udah diuji misalnya dari segi finansial. Nah, udah berusaha untuk kayak yakin tadi seperti yang disampaikan menerima dulu gitu, menerima keadaannya seperti apa. Kita harus menerima bahwa memang kita sedang diuji dan memang keadaannya seperti itu gitu ya. Itu udah coba, udah istighfar, udah beberapa ibadah sudah dilakukan, tapi ketika misalnya ibadahnya selesai nih, udah sholat, udah aktivitas lagi seperti biasa, itu kayak muncul lagi kekhawatiran, terus kayak kepala sakit gitu. Sebenarnya apa yang salah dari apa yang salah dari kenapa kenapa tiba-tiba kepala sakit lagi? Terus apakah kurang rileks, kurang tarik nafas, kurang afirmasi atau gimana tuh cara praktek yang benernya supaya ayat-ayat itu meskipun kita sholatnya udah selesai, zikirnya udah selesai, udah kembali lagi ke aktivitas sehari-hari, kita tetap ada dalam kondisi yang tenang gitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sisil, ini ayat jawabannya lumayan panjang, tapi saya ini ya, ayatnya saya sebut-sebutin aja ya. Pertama surat 48 ayat 4 ya.
Surat, minta tolong teman-teman yang bisa nulis di komen, ditulisin ya ayatnya. Pertama surat 48 ayat 4. Ya. Kata Allah, Allah menurunkan ketenangan di atas bagi orang beriman. Oke. Allah menurunkan ketenangan bagi orang beriman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi yang namanya ketenangan itu diberikan kepada orang yang beriman. Mohon maaf nih, saya nggak ada niat menjudgment ya. Kalau habis sholat lalu nggak tenang lagi, berarti kesimpulannya ada apa masalahnya kira-kira? Ya kan? Tuh. Apa kira-kira? Kan Allah bilang Allah menurunkan ketenangan kepada orang beriman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan kepada orang beriman. Berarti kalau habis sholat lalu nggak tenang lagi, berarti apa? Berarti imannya belum sampai di level yang Allah mau, Bapak Ibu. Iman itu bisa tumbuh karena ilmu, ya. Bukan bukan iman itu nggak muncul sendiri. Kita kan makin yakin itu karena belajar kan, betul nggak? Kang Reza dulu sama sekarang. Kenapa imannya lebih bagus sekarang? Karena belajar, betul nggak? Kalau nggak belajar mungkin nggak kita semua beriman. Saya bisa begini karena belajar, Bapak Ibu. Nambah lagi, apalagi ya, apalagi ya, apalagi. Dan semua ilmu yang sudah diterima itu diyakini dengan hati sangat kuat. Sehingga setan aja begitu mau membisik-bisik alladzi waswisu fi sudurin nas, membisik-bisik di dada manusia, nggak bisa lagi. Ya, mohon maaf Bu Sisil. Setan kalau mau bisikin saya misalnya, ini ini saya ngomong ya. Tapi ini ngomong bukan ada niat apa-apa ya. Saya nggak ada nyindir-nyindir, mancing-mancing supaya orang bantu saya enggak. Bulan Juli dan Agustus saya belum bayaran sekolah anak saya nomor satu. Ya, setan bisik-bisik nggak nanti kalau nggak ada duitnya gimana mahal segala macam. Saya bilang Allah maha kaya setan segituin langsung. Allah maha kaya. Jadi saya nggak mau diganggu sama setan gitu. Jangan salah Bapak Ibu. Saya juga tobat dari riba. Masih nyicil kartu kredit sampai bulan Desember besok. Masih 4 bulan lagi. Ya, Agustus, September, Oktober, November sampai November. Masih ada nggak bisikan-bisikan setan? Ntar kalau duitnya nggak ada, nggak bisa bayar gimana? Saya langsung bilang nggak mungkin nggak ada Allah Maha Kaya. Nah itu dia. Jadi ketenangan itu turun kepada orang beriman. Tuh. Dan iman itu muncul karena hasil belajar. Ayatnya saya baca. Oh iya ya Allah jamin kok. Apalagi kalau kita baca surat 10 ayat 103. Bapak Ibu coba tulis lagi ya. 10 103. Hakkon alaina nunjil mukminin. Kewajiban kami menyelamatkan orang beriman. Loh. Ya. Tuh. Ya, dan Al-Quran sudah ngajarin, ya, sudah ngajarin 3 hal. Kalau lagi kepepet, cuma 3 syaratnya. Makanya dalam konsep Allah tuh tidak ada yang namanya bujalan buntu, tidak ada. Begitu merasa buntu, 3, tobat, jaga iman, atau takwa. Dah, Allah tolongin dengan cara pertobatan. Siapa yang ditolong dengan cara pertobatan? Nabi Yunus di perut ikan, tobat, beres masalahnya. Jaga iman, Nabi Musa di pinggir laut. Cuma jaga iman doang, tenang ada Allah. Nabi Muhammad SAW di dalam goa cuma ngomong la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, ada Allah bersama kita, beres masalahnya. Ya. Nabi Zakaria menjaga ketakwaan, nggak punya anak, istrinya mandul, hamil juga, cuma menjaga ketakwaan, saya tetap bersyukur kok, nggak pernah kecewa, beres tuh. Makanya sudah ada ilmunya 3, dan ilmu ini nggak bakalan pernah kita tahu kalau kita nggak pernah belajar, Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Hanya iman itu hanya kuat kalau kita belajar. Tuh, belajar terus, ditambah ilmunya. Ilmu yang sudah diterima, ilmu yang sudah didengar dipraktekin. Jangan apa ya, jangan ada barrier. Tapi terima aja. Makanya saya mah semua perintah Allah terima saja. Makanya saya mempraktekkan surat 17 ayat 107. Surat 17 ayat 107. Kata Allah, orang berpengetahuan sekalipun kalau mendengar ayat Quran dia akan menyungkur bersujud. Nah, artinya apa? Otak saya semua saya lepas. Kalau Al-Quran udah ngomong, ya udah siap saya kerjain. Nah, gitu loh. Saya nggak mau tapikan ada nggak mau saya. Nah, surat 17 ayat 107. Orang berilmu sekalipun kalau sudah eh, apa tadi sudah mendengar ayat Quran sudah menyungkur sujud. Jadi artinya apa? Ilmunya dia kalah semua. Oke, gitu ya. Tadi yang jalan buntu tuh ada 3 ya. Tobat, iman, takwa.
Tobat, iman, takwa. Saya sudah ada kok materinya, nanti tinggal dicari aja di YouTube ya. Oke, sip. Saya pikir itu ya Bu Sisil ya. Jadi memang ibu harus berjuang terus, cari ilmunya terus, tambahin terus ilmunya supaya nanti tenangnya nyampe di level yang kita harapkan. Tuh, karena ketenangan itu Allah yang kasih. Oke, sip. Bismillah. Mudah-mudahan Siap. bisa keterima. Sip, mangga. Amin, amin. Siap Ustaz, Surat atur 10 nuhun. ayat 103 tadi. Surat 10 ayat 103 Bu Yati ya, insyaallah. Dan kita lanjut deh, masih ada waktu nih, kurang lebih 3 menit, satu orang lagi insyaallah cukup. Bu Hastin silakan dari Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Waalaikumsalam. Ustadz, mohon pencerahannya. Mangga Bu. Ini Ustadz, saya kan setiap ya boleh setiap pagi asal ada kajian Ustadz saya ikut dan di Insya sini Allah. saya tersentuh sekali tentang bagaimana kita menerima apa yang sudah Allah berikan atau Allah takdirkan kepada saya. Apakah ini termasuk takdir Allah untuk saya mengenai ini Ustadz? Mengenai suami dan anak-anak saya itu, saya kepingin sekali mereka itu ibadahnya itu baik gitu. Pertama yaitu pengen selalu sholatnya tepat waktu, terus kalau dibangunkan itu maksudnya terus bangun dan terus taubat atau ngucap syukur atau gimana itu kok masih susah sekali ya Ustaz. Padahal saya udah mungkin itu cobaan atau takdir saya, tapi saya belum menerima Ustaz. Saya pengennya mereka itu apa ya ibadah baik gitu Ustaz. Gimana solusinya? Gini Bu. Satu ayat saja. Mudah-mudahan Ibu langsung memahami. Surat 28 ayat 56. Tapi ini dibaca aja sama Ibu deh ya. 28 56. Silakan. Surat 28 ayat 56. 28 28 ayat 56. 56. Surat Al-Qasas ya Ustadz. Iya Bu, ayat 56. Silakan baca. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Oke. Bu. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya Bu, yang ngasih petunjuk itu bukan kita. Jadi Ibu hari ini kepengen anak sholat tepat waktu. Tugas Ibu cuma ngebangunin. Tugas Ibu cuma ngingetin. Tugas Ibu cuma ngasih tahu. Tapi yang ngasih hidayah siapa di situ? Allah Bu. Makanya Allah bilang innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan petunjuk, memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ibu cinta sama suami, cinta sama anak. Tapi sekali lagi Bu, harus diterima konsepnya. Tugas kita cuma menyampaikan. Bahkan Nabi Muhammad saja tidak bisa mengajak pamannya, kakeknya masuk Islam. Betul nggak? Ya kan? Padahal pamannya dan kakeknya ini yang berjuang membela Rasulullah. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, tidak bisa membuat bapaknya sendiri masuk Islam. Betul nggak, Bu? Jadi ini yang harus diterima sama ibu. Apa? Tugas saya cuma dakwah. Makanya kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk, memberi hidayah kepada orang yang kamu sukai. Tapi Allah yang memberi petunjuk. Makanya Bu, dua yang Ibu lakukan. Satu, Ibu ingetin suami Ibu, Ibu ingetin anak Ibu. Kedua, Ibu doain terus. Iya. Doain terus tiap malam. Ibu bangun tidur. Ya, ini cerita teman saya di Bangka ya. Tapi ini cerita di Bangka betul. Jadi ada teman saya kalau ngelihat teman-teman jamaah tablik itu suka kesel, ya kesel dia. Jadi akhirnya orang jamaah tablik ini nanya sama dia, namamu siapa Mas? Gitu. Nama saya sini, kenapa? Nggak apa-apa, saya mau doain aja tiap malam. Bu, sama teman jamaah tablik itu Bu, tiap malam didoain Bu. Didoain habis tahajud didoain, disebut nama dia, disebut nama dia. Sekarang teman saya yang tadinya tuh
kesel banget sama jamaah tablik, jadi salah satu jamaah tablik yang taat banget. Coba bayangkan. Ya, coba. Salah satu wasilahnya apa? Bangun tidur malam, sholat tahajud, disebut, didoain namanya dia. Coba. Ini fakta ya terjadi di Bangka nih. Tuh. Padahal tadinya kesel banget tuh sama jamaah tablik. Ya, ini orang apa sih gitu kan. Begitu diminta namanya, didoain habis sholat tahajud, sekarang jadi jamaah tablik militan loh Bu. Luar biasa. Ya, gitu ya Bu Hastin ya. Jadi ibu Terima harus kasih paham betul Ustaz. bahwa yang memberi petunjuk itu Allah bukan ibu. Tugas ibu hanya menyampaikan, mengingat, memberi peringatan saja. Kalau alam sholat mudah-mudahan bermanfaat. Saya sih terserah Kang Reza saja. Semangat. Siap, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenikmatan pun mesti dicukupkan, Ustadz. Karena waktu juga sudah jam 7 pagi, seperti biasa kita harus batasi dulu. Itulah kenapa bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraksi, berdiskusi, bertanya gitu ya, kita fasilitasi Bapak Ibu semua untuk yuk sama-sama kita gabung di Meaningful Support Program. Menjadi bagian keluarga besar MSP, selain kita dakwah bareng-bareng memperjuangkan webinar setiap paginya melalui Meaningful Ways gitu ya. Ini Bapak Ibu juga bisa berkesempatan langsung untuk berdiskusi, bertanya gitu ya melalui grup WhatsApp gitu ya, dan bisa saling menguatkan, mengingatkan karena akan dibersamai langsung oleh Ustadz Indra Firmansyah dan juga Bunda Ambar gitu ya. Jadi jangan sampai kita melewatkan peluang kebaikan ini Bapak Ibu sekalian. Yuk kita sama-sama berkeluarga di keluarga besar MSP, seru kok setiap harinya ada aja ceritanya, ada aja diskusinya gitu ya. Dan Masya Allah luar biasa guru-guru kita pun nih, Ustadz Indra dan Bunda Ambar tuh interaktif banget, insya Allah. Pokoknya kalau belum kejawab, dicolek lagi aja aman. Gitu ya, makanya kita, yuk sama-sama kita berjuang bareng-bareng lah untuk diri kita sendiri, bahkan kita meluaskan niat hidup kita nih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat banyak orang ya dengan cara kita berkontribusi menjadi bagian keluarga besar Meaningful Support Program. Amin. Itu mungkin Ustadz, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement kita pada pagi hari ini, mangga Ustadz. Jadi Bapak Ibu yang harus dipahami pertama adalah susah payah itu biasa. Ya, susah payah itu biasa. Tapi kalau kita mau hidup dengan iman dan amal soleh, inilah yang luar biasa. Kalau fakir karena berjuang di jalan Allah itu biasa. Tapi kalau hari ini fakir bahkan punya mental miskin karena kebanyakan mengikuti hawa nafsu, ini baru kesalahan yang luar biasa. Oleh karena itu, fokus saja dalam memperbaiki iman dan amal soleh. Semoga Allah perbaiki dunia kita dan mendapatkan kenikmatan yang maksimal nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, atur nuhun pisan ini, aduh closing statement yang indah banget pagi hari ini. Fakir di jalan Allah itu luar biasa ini. Aduh ya Allah ya Rabb. Jujurnya Bapak Ibu sekalian kalau milih pengen istirahat mah istirahat gitu ya, nyari backupan buat MC pagi hari ini. Tapi ya itu tadi selalu ingat nasihat dari guru-guru, mudah-mudahan ini jadi jalan buat saya pribadi amal soleh gitu Ustaz. Makanya tetap semangat membersamai gitu ya Bapak Ibu yang Bunda semuanya, membersamai para guru di Meaningful Ways ini. Yuk kita terus saling mendoakan ya, kita saling menguatkan. Mudah-mudahan dakwah ini akan terus jalan gitu ya. Itu mungkin Amin. teman-teman. Ustadz, atur nuhun, jazakumullah khairan, Sama-sama. sehat-sehat Ustadz di tengah Amin. kepadatan jadwal yang luar biasa juga Bapak Ibu sekalian ya. Besok insya Allah ketemu lagi bersama Dokter Yanti, dokter ahli herbal kita, ahli medik kita gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir kembali. Bagi yang tertinggal, nggak usah khawatir. Pagi hari ini silakan simak rekamannya dan pastikan juga tergabung di grup regular Meaningful Ways ya. Karena nanti info-info akan kita sebarkan lewat sana gitu. Terima kasih banyak sekali lagi semuanya keluarga besarku Meaningful Ways dan masih 460 orang yang hadir pagi hari ini ya Allah. Ini yang membuat kami terus semangat semakin ya mudah-mudahan bisa menebarkan sebanyak mungkin kebermanfaatan buat umat buat masyarakat ya. Akhir kata yuk kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirobbilalamin. dan doa kafaratul majelis subhanaka Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa Astagfirullah wa atubu atubu ilaik. ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Bapak Ibu, Ayah Bunda, keluarga besar, Meaningful Ways dimanapun berada, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaiknya. Waalaikumsalam Terima kasih Kang Ustaz. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu, makasih banyak. Ustaz.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Pamit ya Bu ya. Amin amin, atur nuhun sadayana, Bu Siti Maryam, Bu Sri Mulyati, Ustadz, aman aman, enggak Budian, waduh udah sibuk banget Budian, Masya Allah, udah ngitung aja Budian pagi-pagi ini, Bu Zalia, Bu Afrida sehat-sehat, Bu Sri Mulyani, aduh sehat-sehat semuanya ya, besok hadir lagi jangan lupa ajak-ajak yang banyak. Kita belajar kesehatan. Izin ditutup ruangan Zoom-nya ya, Bapak Ibu yang muda semuanya. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Mau habis sama